Al-Hikam, pasal 48. Jangan mengadu kepada selain Allah. Jangan mengadu dan meminta sesuatu kebutuhan, hajat selain kepada Allah, sebab Ia sendiri yang memberi dan menurunkan kebutuhan itu kepadamu. Maka bagaimanakah sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan oleh Allah? Barang siapa yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah ia akan dapat menyingkirkan bencana yang ada pada orang lain? Syarah. Adanya sesuatu bencana, musibah, itu menyebabkan engkau berhajat, butuh kepada bantuan, pertolongan, maka dalam tiap kebutuhan, hajat, jangan mengharap selain kepada Allah, sebab segala sesuatu selain Allah itu juga berhajat seperti engkau. Sebab barang siapa yang menyandarkan, menggantungkan nasib pada sesuatu selain Allah, berarti ia tertipu oleh sesuatu bayangan fata morgana, sebab tidak ada yang tetap selain Allah yang selalu tetap karunia dan nikmat serta rahmatnya kepadamu. Syekh Atho Al-Khurasani berkata, saya bertemu dengan Wahb bin Munabih di suatu jalan, maka saya berkata, ceritakanlah kepadaku suatu hadits yang dapat saya ingat, tetapi persingkatlah. Maka berkata Wahb, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud, alaihi salam, wahai Daud, demi kemuliaan dan kebesaranku, tidak ada seorang hambaku yang minta tolong kepadaku, tidak pada selainnya, dan aku ketahui yang demikian dari niatnya. Kemudian orang itu akan ditipu oleh penduduk langit yang 7 dan bumi yang 7, melainkan pasti aku akan menghindarkannya dari semua itu. Sebaliknya demi kemuliaan dan kebesaranku, tidak ada seorang yang berlindung kepada seorang makhlukku, tidak kepadaku dan aku ketahui yang demikian dari niatnya. Melainkan aku putuskan rahmat yang dari langit, dan aku longsorkan bumi di bawahnya, dan tidak aku pedulikan dalam lembah dan jurang yang mana ia binasa. Syekh Muhammad bin Husain bin Hamdan berkata, ketika saya di majlis Yazid bin Harun, saya bertanya kepada seorang yang duduk di sampingku, siapakah namamu? Jawabnya, Said. Saya bertanya, siapakah gelarmu? Jawabnya, Abu Usman. Lalu saya bertanya tentang keadaannya. Jawabnya, kini telah habis belanjaku. Lalu saya tanya, dan siapakah yang engkau harapkan untuk kebutuhanmu itu? Jawabnya, Yazid bin Harun. Maka saya berkata kepadanya, jika demikian, maka ia tidak menyampaikan hajatmu, dan tidak akan membantu meringankan kebutuhanmu. Dia bertanya, dari mana engkau mengetahui hal itu? Jawabku, saya telah membaca dalam sebuah kitab, bahwasanya Allah telah berfirman, demi kemuliaanku dan kebesaranku, dan kemurahanku dan ketinggian kedudukanku, di atas arsy. Aku akan mematahkan harapan orang yang mengharap kepada selainku dengan kekecewaan, dan akan aku singkirkan ia dari dekatku, dan aku putuskan dari hubunganku. Mengapa ia berharap selain aku dalam kesukaran, padahal kesukaran itu di tanganku, dan aku dapat menyingkirkannya, dan mengharap kepada selain aku serta mengetuk pintu lain padahal kunci pintu-pintu itu tertutup, hanya pintuku yang terbuka bagi siapa yang berdoa kepadaku. Siapakah yang pernah mengharapkan aku untuk menghalaukan kesukarannya lalu aku kecewakan? Siapakah yang pernah mengharapkan aku karena besar dosanya, lalu aku putuskan harapannya? Atau siapakah yang pernah mengetuk pintuku, lalu aku tidak bukakan? Aku telah mengadakan hubungan yang langsung antaraku dengan angan-angan dan harapan semua makhlukku, maka mengapakah engkau bersandar kepada selainku? Dan aku telah menyediakan semua harapan hambaku, tetapi tidak puas dengan perlindunganku, dan aku telah memenuhi langitku dengan makhluk yang tidak jemu bertasbih kepadaku dari para malaikat, dan aku perintahkan mereka supaya tidak menutup pintu antaraku dengan para hambaku, tetapi mereka tidak percaya kepada firmanku. Tidakkah engkau mengetahui bahwa barang siapa yang ditimpa oleh bencana yang aku turunkan, tidak ada dapat menyingkirkan selain aku, maka mengapakah aku melihat ia dengan segala angan-angan dan harapannya selalu berpaling daripadaku, mengapakah ia tertipu oleh selainku? Aku telah memberi kepadanya dengan kemurahanku apa-apa yang tidak ia minta, kemudian aku yang mencabut daripadanya lalu ia tidak minta kepadaku untuk mengembalikannya, dan ia minta kepada selainku. Apakah aku yang memberi sebelum diminta, kemudian jika dimintai lalu tidak memberi kepada peminta?
Apakah aku bakil kikir, sehingga dianggap bakil oleh hambaku? Tidakkah dunia dan akhirat itu semua milikku? Tidakkah semua rahmat dan karunia itu di tanganku? Tidakkah dermawan dan kemurahan itu sifatku? Tidakkah hanya aku tempat semua harapan? Maka siapakah yang dapat memutuskan daripadaku? Dan apa pula yang diharapkan oleh orang-orang yang mengharap? Andai kata aku berkata kepada semua penduduk langit dan bumi, mintalah kepadaku, kemudian aku memberi kepada masing-masing orang pikiran apa yang terpikir pada semuanya. Lalu aku beri semua itu tidak akan mengurangi kekayaanku walaupun sekecil debu. Maka bagaimana akan berkurang kekayaan yang lengkap, sedang aku yang mengawasinya? Alangkah sial, celaka, orang yang putus dari rahmatku. Alangkah kecewa orang yang maksiat kepadaku dan tidak memperhatikan aku, dan tetap melakukan yang haram dan tiada malu kepadaku. Maka orang itu berkata, ulangilah keteranganmu itu, lalu ia menulisnya. Kemudian ia berkata, demi Allah, setelah ini saya tidak usah menulis suatu keterangan yang lain.